Selamat sore, kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Timur Tengah Selatan akan mendemonstrasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Asrid Julianti Markus dari SMK Negeri Basmuti. Di samping kanan saya Army Wenuban dari SD Negeri Weket. di samping kiri saya Sri Rayuningsi dari SMP Negeri Naib. Selamat menyaksikan. Selamat sore Pak Army. Selamat sore Ibu Sri. Apa kabar? Kabar baik. Ibu, apa kabar juga? Kalau saya ada sedikit gangguan kesehatan nih Bapak. Oh ya, semoga cepat sembuh ya. Bapak hari ini mau melakukan coaching. Iya, ini hari ada mau melakukan coaching karena ada teman yang ada persoalan sedikit. Ya. Sebelumnya bolehkah saya menanyakan beberapa hal sebelum Bapak melakukan coaching? Oke, silahkan Ibu. Pertama-tama nanti saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Iya. Nah, pada proses coaching hari ini nanti saya akan amati antara coach dan coachee apakah sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta atau belum, dan bagaimana ini coach memberikan pertanyaan kepada coachee, apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot, dan coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Nah, jangan lupa juga Bapak nanti harus sesuaikan dengan prinsip coaching. Yang jadi pertanyaan saya pertama, Bapak, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam persoalan teman saya yaitu kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja Ibu. Baik, sekarang pertanyaan kedua, kompetensi mana yang Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, untuk itu mungkin kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot, itu dua. Ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bapak, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Ya, indikatornya mungkin ya setelah saya berbincang atau melakukan coaching dengan teman saya, bisa menemukan solusi untuk bisa mengatasi persoalan yang dihadapi oleh teman saya. Mungkin itu saja Ibu. Baik Bapak, demikian dulu praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching. Oke, sama-sama Ibu. Selamat sore Ibu Astri. Selamat sore Pak Army. Kelihatannya Ibu sedang memikirkan sesuatu ya. Iya Pak Army. Pikir apa Bu? Begini Pak Army, saya di dalam kelas ini ada sedikit masalah dengan peserta didik saya Pak Army. Oh iya, ada masalah apa Ibu? Mungkin ada yang bisa saya bantu. Oh iya Pak Army, dalam kegiatan pembelajaran di kelas banyak anak-anak saya yang selalu membuat gaduh Pak Army. Saya tidak tahu apa penyebabnya, tetapi itu yang saya hadapi saat ini Pak Army. Iya, baik. Masalah ada siswa yang gaduh ya Ibu. Terus ini apakah sudah mencari penyebab dari permasalahan ini kok Ibu? Ya, jadi ini setelah saya menghadapi hal tersebut, saya mencoba mencari tahu pada anak-anak yang sering membuat gaduh. Ternyata mereka tidak paham tentang pembelajaran yang saya berikan Pak Army. Oh iya. Terus dari pengamatan Ibu, kenapa ada anak-anak tersebut melakukan atau sering melakukan gaduh dengan teman-teman yang lain? Pengamatannya Ibu itu kenapa? Iya, jadi dari pengamatan yang tadi saya bilang tuh Pak Army, mereka
tidak paham tentang itu pembelajaran, jadi mereka tidak fokus. Oh iya. Jadi mereka tidak fokus sehingga mereka sering membuat gaduh Pak Armi. Oh iya. Terus kira-kira kondisi seperti apa yang ibu inginkan dari anak tersebut? Ya artinya dari kondisi yang ada itu saya menginginkan anak-anak bisa berubah lah, Oh iya. supaya ada perhatian ketika saya memberikan materi di dalam kelas Pak Armi. Oke. Terus apa yang bisa ibu lakukan untuk membuat anak tersebut tidak gaduh lagi dan fokus dengan materi ibu? Ya, jadi setelah saya menganalisa dan saya mendapat hasil yang tadi itu Pak Armi, jadi saya berpikir mungkin saya pakai merubah cara pembelajaran. Jadi saya menggunakan pembelajaran yang bisa menarik perhatian anak-anak. Jadi saya coba menggunakan metode pembelajaran lewat video. Jadi video-video yang bisa menarik perhatian mereka sehingga mereka tidak buat gaduh lagi Pak Armi. Baik. Ibu Sulam sudah berusaha untuk melakukan hal-hal sedemikian. Apakah yang ibu lakukan itu menurut ibu sudah bagus dan bisa untuk terus diterapkan kepada anak-anak itu sehingga tidak bisa atau tidak gaduh lagi kok ibu? Iya, jadi dengan saya memperbaikinya itu Pak Armi, saya menggunakan video pembelajaran yang menarik perhatian mereka. Terakhir saya melihat, ada perubahan Pak Armi. Jadi saya berpikir bahwa dengan kita merubah itu cara dalam kita memberikan pembelajaran, dengan kita kasih video-video yang menarik perhatian mereka, mereka bisa fokus Pak Armi. Oke. Mungkin permisi saya minum dulu ya. Oh silakan Pak Armi. Baik. Apa yang ibu rencanakan untuk dilakukan dalam waktu dekat? Ya, jadi yang saya rencanakan tuh Pak Armi seperti tadi saya katakan, saya merubah cara pembelajaran saya dengan cara yang lama, saya merubah dengan cara yang baru. Jadi saya siapkan video-video yang seperti tadi di awal saya katakan, saya merubah dengan cara materi pembelajaran yang saya ajarkan itu saya kasih dengan permulaan itu dengan video. Video tayang-tayang video yang ada sehingga mereka bisa fokus dan tidak ada kegaduhan lagi. Ya. Mungkin seperti itu Pak Armi. Terus menurut ibu apa bisa ada yang membantu ibu untuk menyusun rencana-rencana tersebut? Ada yang membantu ibu? Iya, jadi Oke. dari itu ada yang membantu saya, jadi mereka juga mendukung Pak Iya. Armi. Ya. Ada yang mendukung ya ibu? Iya, iya. Oke. Terus kira-kira untuk keluar dari zona nyaman atau masalah ini apa yang dibutuhkan dalam waktu lama ini? Dalam waktu lama ini yang dibutuhkan adalah kita saling berbagi, Oke, kita ya, saling betul. berkolaborasi. Oke. Terus apa yang perlu ibu lakukan untuk mewujudkan hal tersebut? Yang saya lakukan yaitu dengan kita sudah menganalisa apa-apa yang menjadi masalah itu, maka saya merubah penggunaan media pembelajaran. Oke, Mungkin baik. seperti itu Terima Pak. kasih. Baik. Semoga rencana ibu lancar dan apa yang ibu rencanakan untuk penyerapan terhadap anak-anak yang bermasalah tadi semoga berjalan lancar. Mungkin itu saja yang perlu kita sharing hari ini, dan masih ada lagi kok ibu yang perlu ibu ceritakan. Ya mungkin pada kesempatan ini hanya ini saja Pak Armi. Jadi dukungan selanjutnya, dukungan dari Pak Armi sebagai teman bisa membantu saya di dalam ketika saya mendapati masalah di dalam kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih, dan saya siap jikalau ada persoalan yang ingin ibu ceritakan untuk kita bisa diskusikan. Baik, terima kasih Pak Armi. Oke, sama-sama Ibu Astrid.
Semoga anak tersebut bisa berubah dengan strategi ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat sore Ibu Sri. Pak Armi tadi sudah melakukan coaching ya dengan Iya. Ibu Astrid. Ya, sudah Bu. Nah, sebelum penutupan, bolehkah saya menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Pak Armi? Ya, silakan Ibu. Yang pertama, apa saja yang Pak Armi lakukan pada saat melakukan coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan tadi? Ya. Baik, terkait indikator tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Ibu. Oke, baik Pak Armi. Menurut saya sebagai observer, ini proses coaching tadi Pak Armi dengan Ibu Astrid, di sini saya mengamati juga proses coaching sudah berjalan dengan baik Ya. dan sudah sesuai dengan alur Tirta. Pak Armi juga sudah berusaha menggali dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, kepada Ibu Astrid, sehingga Ibu Astrid bisa ini mencari solusi dari permasalahan yang Ibu Astrid ini alami. Nah, sekarang ini pertanyaan yang terakhir sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Armi kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Oke, baik Ibu. Mungkin hasil coaching hari ini yang saya inginkan yaitu bisa lebih memahami proses sehingga ke depan saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dari hari ini. Mungkin itu Ibu. Baik Pak Armi, semoga ke depan bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bapak. Terima kasih. Demikian observasi hari ini dan sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, terima kasih Ibu. Shalom, selamat sore Ibu Astrid. Salam, selamat sore Pak Armi. Apa kabar Ibu? Baik-baik Pak Armi. Pak Armi apa kabar? Oke, kabar saya baik juga Ibu. Oke, Ibu mau melakukan coaching ke? Iya Pak Armi, saya akan melakukan coaching dengan teman saya yang katanya ada sedikit masalah di dalam kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Iya. Oke. Pertama-tama saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Pak Armi, silahkan. Saya akan amati coach dan coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai alur Tirta atau belum? Bagaimana Ibu menerapkan prinsip coachee? Nah, ada beberapa pertanyaan yang perlu saya tahu, yaitu yang pertama dari saya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Oh iya baik Pak Armi, kompetensi yang perlu saya kembangkan hari ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengar aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Terus ada pertanyaan kedua tentang kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan yang akan diobservasi. Oh iya Pak Armi, kompetensi spesifik yang akan saya pakai yang pertama itu adalah kehadiran penuh, dan yang kedua Iya. itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, terima kasih. Baik, pertanyaan terakhir ya Ibu. Ini indikator bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Ya mungkin indikator yang akan saya gunakan yaitu coach dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi sehingga apa yang diinginkan bersama itu dapat tercapai. Oke, baik, terima kasih Ibu. Mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Demikian pra-observasi kali ini. Silahkan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih Pak Armi. Sama-sama Ibu.
Selamat sore Ibu Sri, apa kabar? Selamat sore Bu Astrid. Kabar kurang sehat nih Ibu. Baru ada kepikiran dengan masalah ini. Aduh Ibu, jangan berpikir terlalu banyak. Nah, supaya Ibu jangan sakit, Ibu harus minum obat supaya bisa sehat seperti biasa. Terima kasih. Kira-kira masalah apa yang Ibu hadapi sehingga sampai membuat Ibu terganggu dengan kesehatan juga? Iya ini Ibu, saya terganggu ini ada masalah tentang ini sumber belajar nih Ibu. Oh, kendalanya pada sumber belajar ya Ibu. Coba Ibu ceritakan secara singkat atau secara menyeluruh, atau bisa juga Ibu ceritakan yang menjadi permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran di sekolah Ibu. Iya, yang jadi permasalahan saya nih Ibu, saya kan mengajar nih di sekolah baru. Jadi buku pegangan sumber belajar untuk murid dengan guru ini terbatas. Jadi kalau misalnya guru mau mengajar, itu anak-anak kayak berebut buku begitu. Jadi kalau misalnya kayak kelas 7 itu buku IPS itu hanya ada 3, sedangkan satu kelas kami ada 20 orang. Jadi nanti istilahnya seperti siapa yang cepat dia yang dapat. Nah begitu nanti dia akan berdampak pada pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas Ibu. Oh begitu ya Ibu Sri. Terus dari pembicaraan yang tadi sudah Ibu sampaikan itu, kira-kira apa yang Ibu harapkan? Ya saya berharap saya bisa menemukan solusi bagaimana caranya agar anak-anak tersebut bisa mendapatkan sumber belajar yang merata. Jadi mereka tidak istilahnya berebutan begitu Ibu. Oh begitu ya Ibu Sri. Jadi kira-kira upaya apa yang sudah Ibu lakukan untuk bisa berhasil dalam memperbaiki itu? Iya, kalau upaya yang sudah pernah saya lakukan Ibu, saya ini membuat modul belajar. Baru saya menampilkan materi di slide PowerPoint begitu. Baru saya ini juga download video-video dari YouTube. Maklum Ibu, di sekolah kami ini sekolah baru masuk murid juga sedikit, baru sinyal juga tidak ada, baru latar belakang ekonomi orang tua juga ini menengah ke bawah. Jadi kita kalau misalnya mau paksakan orang tua untuk membeli buku itu juga sangat susah Ibu. Oh iya Ibu, kasihan juga ya Ibu. Tapi kira-kira upaya yang Ibu pakai itu apakah menurut Ibu sudah berhasil? Ya kalau menurut ini pengamatan saya dan hasil dari refleksi Ibu, kalau tingkat keberhasilannya mungkin baru 60% lah. Karena apa? Karena itu kan semua harus didukung oleh sarana prasarana Ibu. Seperti misalnya pengadaan kertas, tinta. Baru kalau misalnya saya ini print dalam jumlah banyak, itu kan juga saya butuh waktu Ibu. Oh iya Ibu Sri. Terus kira-kira upaya yang Ibu lakukan itu dia masuk dalam level berapa Ibu? Yang tadi saya sampaikan Ibu, dia masuk di dalam level 6 lah, 60% begitu. Jadi begitu sudah Ibu. Terus kedepannya Ibu mau mencapai persentasi berapa atau level berapa? Iya, kemungkinan ini dalam waktu dekat ini Ibu, tahun ajaran baru ini saya akan berkolaborasi dengan Bapak Kepimpinan dengan menyampaikan usul kepada bendara bos, berkolaborasi dengan teman-teman guru supaya ini dari pihak sekolah juga ada pengadaan buku pegangan untuk guru, untuk siswa. Itu yang pertama Ibu. Dan yang kedua, saya akan membuat modul ajar, walaupun modul ajar modul-modul sederhana yang nantinya akan saya bagikan kepada murid-murid saya. Itu ke depan yang akan saya lakukan dalam waktu dekat Ibu. Oh iya, berarti bagus sekali Ibu. Dengan berkolaborasi itu
kita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi apa yang sudah Ibu upayakan itu saya mendukung Ibu, supaya dengan keadaan anak-anak di desa kita juga bisa membuat mereka lebih baik untuk paham tentang materi-materi yang kita berikan. Jadi mungkin seperti itu Ibu Sri, atau mungkin masih ada hal-hal lagi yang perlu kita bicarakan? Tidak Ibu, masalah yang saya pikirkan sekarang hanya itu saja. Dan saya rasa setelah saya sharing dengan Ibu, saya sedikit merasa lega dan saya akan bersemangat untuk melakukan rencana tindak lanjut saya. Oh iya, baik Ibu, saya tetap mendukung apa yang sudah Ibu upayakan, dan jika kedepannya masih ada kendala lagi, kita bisa saling berbagi. Mungkin hanya begitu saja kok Ibu Sri. Ya, terima kasih Ibu Astrid atas waktunya. Ya, terima kasih juga Ibu Sri. Selamat sore. Sore. Selamat sore Ibu Astrid. Selamat sore, salam Pak Armin. Oke Ibu, setelah Ibu melakukan coaching tadi, saya menyampaikan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi Ibu. Ya, jadi mungkin saya sudah melakukannya, dan saya melakukan sesuai dengan alur tirta yang saya gunakan, dan juga sesuai dengan tujuan dan rencana yang sudah saya lakukan sesuai dengan yang saya hadapi. Oke baik Ibu Astrid, menurut saya tadi proses coachingnya sudah berjalan bagus Ibu, sesuai alur tirta, dan Ibu berusaha untuk menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Nah, sebelum kita tutup Ibu, ada satu pertanyaan lagi mengenai kompetensi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan coaching tadi. Oh baik Pak Armi, kompetensi yang akan saya lakukan yaitu saya lebih memahami lagi proses yang sudah kita lakukan tadi, sehingga pada saat melakukan coaching lagi mungkin bisa lebih baik lagi Pak Armi. Oke baik Ibu Astrid, mungkin dari saya cukup itu saja dulu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih juga Pak Armi. Selamat malam, Selamat sore. Selamat Halo, selamat sore Ibu Sri. Apa kabar? Selamat sore Ibu Astrid. Saya ada gangguan kesehatan sedikit nih Ibu. Kalau Ibu kabar bagaimana? Oh, kalau saya baik-baik saja Ibu Sri. Ibu Sri harus minum obat ya, supaya bisa sembuh, supaya kita bisa beradaptasi, bekerja seperti biasa. Terima kasih buat atas perhatiannya. Ibu, kita akan saya mendengar bahwa Ibu mau melakukan coach hari ini ya? Iya Ibu, benar. Oh iya, makasih Ibu Sri. Mungkin dengan kegiatan itu mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan ajukan kepada Ibu Sri untuk mendiskusikan tentang rubrik penilaian yang akan kita pakai hari ini. Baik Ibu Sri, saya akan amati coach dan kuci sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu menerapkan prinsip coaching? Ya, yang pertanyaan yang pertama Ibu Sri, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada kuci hari ini? Baik Ibu, sebelumnya tentunya coaching hari ini saya akan lakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, dan kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga mendengarkan secara aktif. Oh iya, pertanyaan yang kedua Ibu Sri, kompetensi mana yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam observasi yang akan dilakukan? Baik, untuk kompetensi yang perlu saya kembangkan di sini, yang ingin
diobservasi adalah kompetensi untuk mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Ibu. Oh iya, terus yang ketiga Ibu Sri, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan pada proses coaching kali ini? Baik, saya ingin setelah proses coaching, coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi dan dia bisa mengatasi permasalahannya. Oh baik Ibu, saya berpikir bahwa mungkin demikian sudah praobservasi kita kali ini. Silahkan Ibu Sri melakukan coaching terhadap kucing. Baik Ibu, terima kasih. Halo, selamat sore Pak Armi, apa kabar? Selamat sore Ibu Sri, kabar baik. Iya, Apa kabar juga Ibu Sri? saya sedikit gangguan kesehatan nih Bapak. Oke, semoga sembuh. Iya, dengar-dengar kemarin Pak Armi ada yang mau diceritakan pada saya. Ya betul Ibu. Kami di sekolah ini kebetulan ada persoalan sedikit Ibu, jadi saya ingin untuk bisa diskusi dengan Ibu. Kira-kira Ibu ada waktu kok? Iya baik Pak Armi, kita bisa bercerita, sharing, tetapi dapat waktu juga tidak lama. Oke, terima kasih. Jadi kira-kira apa yang Pak Armi mau sampaikan? Baik Ibu, kami di sekolah ini persoalan yang pertama itu kami tidak disiplin waktu Ibu. Datang sekolah tidak tepat jam, makanya itu menjadi gangguan bagi saya Ibu. Oke, di sini yang menjadi masalah Pak Armi adalah tentang kedisiplinan ya. Iya. Oke, nah sekarang kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Pak Armi inginkan? Yang saya inginkan ya kami berubah. Artinya kami berubah yaitu taati waktu, datang tepat waktu, disiplin waktu lah. Seperti itu Ibu. Ya, Pak Armi menginginkan adanya suatu perubahan Iya. tentang kedisiplinan. Nah Pak Armi, selama ini apakah sudah ada usaha yang Pak Armi lakukan untuk mengatasi masalah Pak Armi ini? Ya selama ini untuk usaha saya usaha untuk pribadi untuk datang tepat waktu. Tapi untuk ke teman-teman tidak, karena saya masih sama level dengan teman-teman, jadi saya belum ada usaha itu. Iya, Pak Armi belum ada usaha untuk melakukan kedisiplinan ini di sekolah Pak Armi. Iya. Kira-kira kalau dalam waktu dekat ini ada Pak Armi, yang Pak Armi pikirkan untuk misalnya agar teman-teman tersebut ini disiplin ke sekolah. Yang saya pikirkan ya, yang sementara saya bisa sharing dengan Ibu dan saya akan bisa menemukan solusi di mana saya mungkin setelah ini berkolaborasi dengan kepala sekolah untuk bisa kami semua teman-teman bisa datang tepat waktu. Baik Pak Armi, itu usaha yang bagus juga Ya. dan semoga bisa berhasil. Nah, kira-kira kapan Pak Armi mau melakukan itu? Ya untuk sementara ini karena saya merasa terganggu sekali sehingga saya datang untuk berdiskusi dengan Ibu dan saya inginkan dalam minggu ini dan bisa paling lambat 2 minggu ke depan kami sudah mulai ada perubahan untuk bisa tepat waktu, artinya disiplin waktu. Ya, baik Pak Armi, semoga usahanya Pak Armi ini nanti membuahkan hasil. Kalau kira-kira sebelum sharing dengan saya, Pak Armi punya usaha ini di level berapa ya kalau boleh tahu? Ya kalau untuk saya pribadi saya usaha ini masih di level 5 Bu. Masih di level 5. Iya. Jadi nanti setelah sharing, setelah Pak Armi tadi, upaya Pak Armi adalah berkolaborasi dengan kepala sekolah, itu Pak Armi berharap mau naik di level berapa? Ya, yang saya inginkan kami semua bisa naik ke level 7 dan bisa ke level 8, puji Tuhan. Itu kalau bisa. Baik Pak Armi, semoga usaha Pak Armi nanti bisa membuahkan kedisiplinan bagi teman-teman guru Pak Armi Amin. dan kepada teman siswa. Nah, kira-kira dari pembicaraan kali ini, apakah Pak Armi sudah merasa lega atau belum? Ya, sudah merasa lega dan siap untuk bisa
berkolaborasi dengan kepala sekolah Ibu. Baik Pak Armi, kalau sudah cukup sampai di sini karena saya juga ada urusan. Oke, Sampai baik. ketemu di lain kesempatan. Oke, baik, terima kasih Ibu untuk waktunya, untuk sharingnya hari ini dan bermanfaat bagi saya. Terima kasih Ibu. Sama-sama Pak Oke. Armi. Selamat sore Ibu Sri. Selamat sore Ibu Astrid. Ya Ibu Sri, setelah melakukan kucing tadi, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Boleh. Ya, baik. Yang pertama, menyangkut indikator ketercapaian yang diinginkan. Apakah sudah dilakukan pada saat kucing dengan baik? Ya Ibu, ini pada proses coaching tadi saya rasa saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching dan saya sudah berusaha menggali kunci untuk menyelesaikan masalah-masalah ini yang dihadapi Ibu. Oh iya, baik Ibu Sri. Menurut saya tadi proses coaching itu sudah berjalan sesuai alur Tirta. Dan Ibu berusaha memberikan pertanyaan-pertanyaan yang baik sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Nah, sebelum itu pertanyaan yang berikut yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan kucing tadi? Ya menurut saya mungkin saya perlu belajar lebih banyak lagi tentang coaching agar ke depan saya bisa melakukan coaching dengan baik Ibu. Oh iya, baik Ibu. Dan itu juga menjadi harapan kita bersama. Sekian. Terima kasih Ibu. Baik Ibu.